Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Bahwa setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh darahnya yang kudus itu, bahwa kita tidak akan dibiarkan untuk seterusnya kita goyah. Kita akan dikuatkan, kita akan dikokohkan dengan firman-Nya, dengan tangannya sendiri. Dia menopang kita, dengan kuasanya Dia memimpin kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu menjadi bagian kita orang-orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagian apa yang harus kita kerjakan? Di awal dikatakan bahwa serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian kita yang pertama yang mesti kita kerjakan adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Kita membawanya kepada Tuhan dan kita mengerti dan beriman bahwa Allah akan bertindak untuk menolong dan memimpin kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa demikian saudaraku? Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena kekhawatiran itu bukan satu situasi atau masa yang tepat untuk kita mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Allah mengerti itu sehingga Allah memberikan nasihat kepada kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Supaya kita di saat kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, di saat kita bertindak akan banyak hal di dalam hidup kita ini, kita mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kecenderungan orang yang khawatir, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Sehingga muncul satu hasrat untuk segera, buru-buru, atau dengan cepat harus selesai. Ketika ada menghadapi masalah dengan kekhawatiran yang muncul di dalamnya, kita punya kecenderungan untuk segera menyelesaikannya dengan instan. Dan itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerti akan satu kondisi ini, sehingga Allah berfirman, serahkanlah khawatirmu kepadaku, kata Tuhan. Dan kita harus memahami untuk kita juga boleh mengerjakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena dengan kita mempertahankan khawatir dalam hidup kita itu tidak menolong sedikit pun dalam kehidupan kita. Kita harus pahami bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Dan itu melawan rasa khawatir di dalam hidup kita. Pemahaman pengertian bahwa Allah yang memelihara hidup kita, bahwa Allah yang memelihara keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan menolong kita untuk keluar dari kekhawatiran itu. Dan memang kenyataannya dalam kehidupan kita, kebenarannya adalah memang Tuhanlah yang memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan bagimu. Allah mengundang setiap kita untuk datang kepada Dia, menaruh segala kekhawatiran, beban berat hidup kita kepada Dia. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Allah adalah lemah lembut, maka kita boleh tenang jiwa kita. Kita boleh tenang menghadapi segala situasi yang akan kita hadapi ataupun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Rasul Petrus juga menasihatkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitu penting hari-hari ini kita menyadari untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga jiwa kita tenang. Juga kita memiliki iman bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudaraku, engkau yang sedang studi, terus lakukanlah, kerjakanlah dengan iman bahwa Tuhan menyertaimu. Engkau akan berhasil dalam studimu. Engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, setiap kita yang melayani Tuhan, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menyediakan yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Dan kami menyerahkannya ya Tuhan saat ini kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan kami tahu tidak selamanya Tuhan membiarkan kami goyah. Bahwa kami dapati bahwa Tuhan pasti membawa kami untuk tetap teguh, untuk kuat dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.